Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Muslim Inspiratif. Dan pemirsa, hari ini saya berkunjung ya di salah satu kantor ya lembaga sosial Ulil Albab. Dan insya Allah nanti kita akan berjumpa dengan direkturnya dan kita akan ngobrol berkaitan dengan ya biografi beliau dan tentunya ya program-program dari Ulil Albab yang tentunya menarik untuk kita bahas ya. Dan untuk itu terus ikuti kami ya, jangan kemana-mana, langsung let's go. Oke pemirsa, ini kita sudah bareng sama Direktur Ulil Albab, ada Bapak Munawar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah makin muda Pak ya. Masya Allah, siap. Tadi ternyata saya pikir-pikir ternyata saya makin tua Pak. Iya, secara usia mungkin sudah tua, mungkin secara semangat kita wajib muda. Masya Allah, usia ada berapa Pak? Saya baru 54. Baru 54 sih. Baru 54. 53 Pak. Rasul itu mulai intensif berperang umur 53. Dari sirah kita belajar. Ya. Luar biasa. Oke, ini menarik nih Pak. Kita sebelum jauh kita cerita Ulil Albab nih Pak. Siap. Kita mau kenalan dulu nih. Bagaimana sih biografi singkat dari seorang Direktur Ulil Albab ini Pak? Iya, siap. Pak, katanya dulu Bapak ini kan apa ya, termasuk kalau bisa dibilang saudaranya banyak ini dari keluarga. Ada berapa bersaudara Pak? 9 bersaudara. 9 bersaudara. Sudah. Bapak nomor 4. Kalau lengkap 9 ya. 3 orang sudah meninggal. Oh, berarti tapi tetap nomor 4. Iya. Nomor 4. Dan saya dengar juga dulu Bapak ditinggal orang tua, ayah meninggal dunia itu ketika itu usia sekitar 15 tahun. 15 tahun. Artinya kan masih ada adik Bapak berapa lagi ya? Iya. Ada 4 lagi ya. Dan luar biasanya semuanya itu adalah sarjana. Betul. Pertanyaan saya satu nih Pak. Apa usaha ibu Bapak dulu untuk memperjuangkan ya menghidupi anak yang mungkin ada 7 lagi dulu ya Pak ya? Iya. 7 dan kemudian bisa semuanya sekolah kuliah. Iya. Masya Allah ya. Saya kepingin sedikit berbagi cerita aja, mungkin bisa memberi inspirasi ya bagi sahabat sekalian ya, sahabat Salam TV sekalian. Insya Allah semoga Allah jaga hati kita ya, bahwa apapun yang kita jalani, apa yang kita lakukan semua karena Allah, insya Allah. Nah, berbicara tentang bagaimana saya dulu ya, biografi saya ya. Sebenarnya kalau dipikir ketika ayah meninggal ketika tahun 85, umur saya 15 tahun, saya kelas 3 SMP ketika itu, kalau pakai logika manusia mungkin nggak nyambung ya, bahwa 7 anak yang tersisa bisa terus melanjutkan pendidikan hingga kami semua sarjana, ditopong oleh pekerjaan almarhumah ibu saya yang cuma guru SD. Guru SD. Guru SD, PNS, guru SD. Dulu kan belum ada gaji. Iya, belum seperti sekarang ada sertifikasi dan lain-lain lah, tambahan-tambahan. Jadi dengan ya pastinya itu bagian dari takdir Allah ya, dan ikhtiar dari almarhumah mama. Kita tidak hanya mengandalkan gaji dari mama. Saya ketika itu terlibat membuat es ganepo ya ketika dulu, membuat kue juga mama
mengambil momen-momen hari raya itu berjualan pakaian, ya saya ikut sempat mengantar, mengawani mama ketika itu membawanya sampai ke Aceh, ya itu itulah yang ya, dengan jalan seperti itulah kami bisa ditopang ya biaya kuliah kami ya, yang kalau dipikir-pikir luar biasa kebutuhannya. Iya. Karena abang saya nomor 1 itu kan kuliah di kedokteran. Oh, dokter. Kedokteran, ya. Kemudian abang saya yang berikut juga ketika itu sudah SMA, saya SMP dan adik-adik juga SMP, SMA di SD gitu. Jadi ya saya pikir apa ya, begitulah cara Allah ya. Membuat kami bisa bertahan ya, tetapi pastinya ikhtiar tetap yang harus dijalankan ya, tanpa kita harus berpasrah dengan segala kekurangan gitu. Dulu ibu pernah memberikan petua motivasi supaya atau keinginan cita-cita anaknya pengen seperti apa gitu? Iya, saya ingat bagaimana cara almarhum bapak dan mama itu mendidik kami itu tidak jauh dari bagaimana kami harus menjaga sholat 5 waktu ya. Kemudian saya ingat dulu kalau almarhum bapak biasa kecil-kecil kami membangunkan kami subuh tuh kami wajib bangun dengan bapak menyapukan air di tangannya ke mata. Oh, gitu. Jadi nggak ada cerita tidak bangun, wajib bangun sholat. Bapak juga biasa membawa kami pengajian, dan ini yang diteruskan oleh almarhumah mama gitu. Nah, jadi petuah-petuah itu tidak banyak karena mama itu lebih banyak untuk berjuang ya. Jadi untuk interaksi itu tetap ada, tapi nggak seintens orang tua yang sudah duduk secara ekonomi ya, karena mama harus memperjuangkan biaya kami yang 7 orang ini gitu. Jadi lebih kepada mama memberi contoh, karena dasar sudah disiapkan oleh bapak, bagaimana mendidik kami dengan disiplin dan membuat kami itu menjaga ibadah. Mama juga seperti itu gitu ya. Dan kebetulan kan bapak almarhum bapak dulu ketua BKM masjid, mama ketua jemaah pengajian ibu-ibu. Masya Allah, berarti aktif dalam dunia dakwah. Iya. Luar biasa. Oke, Pak, kita mau tahu juga nih latar belakang pendidikan Bapak ini. Ya. Kira-kira nih dulu PAUD, belum ada dulu PAUD ya? Belum ada PAUD dan SD. belum wajib. SD ya, SD mungkin. SD. Iya. SD di... Iya. Saya alhamdulillah karena ini Allah kesempatan untuk menjalani semua level jenjang pendidikan tuh dari SD sampai perguruan tinggi itu di negeri. Negeri semua? Negeri semua. SD saya di SD negeri, kebetulan dekat rumah. Kemudian SMP saya SMP 1 dulu SMP 1 tuh bukan yang posisi sekarang di Sunggal. SMP 1 dulu tuh di depan Hotel Tiara di Jalan Cutmutia. Kemudian berlanjut ke SMA, saya SMA 1 Medan di Ciditiro, Jalan Ciditiro. Lanjut saya kuliah. Dulu kepinginnya sih saya kuliah di Jawa, cuman ya takdir Allah membuat saya bertahan kuliah di Teknik Mesin USU. Teknik mesin, Pak, ini kan mohon maaf nih, ulil albab ini kan sosial gitu kan? Iya. Ini mesin itu seharusnya Bapak ke bengkel loh, Pak. Iya. Ini kalau bisa pindah ke sini itu mungkin ada ceritanya, Pak? Iya. Sering orang bergurau ya tentang latar belakang kuliah saya yang teknik mesin gitu ya. Ya. Ini pertanyaan yang sering muncul tuh, abang sebenarnya mesin yang abang urus tuh apa gitu ya? Selalu kalau ada di rumah atau lingkungan terdekat tuh mereka rusak sepeda motornya, yang dituju tuh saya gitu, yang ditanyakan gitu, tolonglah perbaiki mesin sepeda motor yang rusak gitu ya. Dan ya memang agak ini ya, perjalanan hidup saya mungkin nggak seperti orang lain yang linear. Dari mulai kuliah tuh linear terus dengan pekerjaan. Saya justru ketika menjalani kuliah tuh udah lebih banyak interaksi dengan organisasi ya. Jadi kalau saya ingat-ingat dulu mungkin ketika saya kuliah dulu saya sempat
dalam satu periode itu, satu tahun tuh antara 6 sampai 7 organisasi saya ikutin. Seharusnya Bapak kuliah manajemen, Pak. Harusnya. Saya menyadari itu tahun keempat. Oh. Cuman sudah nggak mungkin saya untuk mundur. Oh. Ya, saya menyadari bahwa sebenarnya passion saya itu di manajemen, passion saya itu di human resource. Ya, bagaimana mengelola orang, ya, itu makanya saya lebih banyak aktif di organisasi, saya kompensasinya gitu. Seingin Bapak dulu organisasi apa nih yang Bapak terlalu aktif? Ya, saya pernah di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, sampai level di Badku Sumbagut, saya Badan Koordinasi HMI Sumatera Bagian Utara saya pernah. Kemudian saya pernah di Dewan Dakwah Sumatera Utara, DDI. Saya pernah ketua remaja masjid. Kemudian dulu namanya bukan lembaga dakwah kampus ya, dulu namanya bina mahasiswa, tapi ya seperti sekarang lah UKMI dakwah itu ya. Kemudian ada yayasan-yayasan saya ikutin dan lain-lain gitu. Masya Allah. Dan ini berarti Ulil Albab ini dulu lahir tahun? Ya, ini sebenarnya pergulatan diskusi Ulil Albab ini lebih setahun lah, tapi 2 tahun tidak. Tahun 97 lebih intens kita membahas tentang perlunya hadir sebuah lembaga yang bisa menjaga idealisme kita dulu di organisasi dakwah Islam kemahasiswaan itu bisa berlanjut ketika kita tamat. Jadi kita intens berdiskusi itu lebih kurang tahun 97 untuk mematangkannya. 98 lahir Ulil Albab. Ada berapa orang pelopornya dulu Pak, ingat nggak? Lebih kurang mungkin sekitar 20 orang ada ya. Oh ramai. Dan sampai sekarang masih aktif kedua? Masih banyak kita ya, walaupun ada Allah yarham teman-teman itu ada yang sudah berpulang, tapi masih banyak yang masih aktif mendukung kita. Insyaallah. Berarti masih koma Pak ya? Insyaallah. Tahun 98. Sesuai dengan tujuan awal niat kita bahwa kita harus punya sebuah organisasi, lembaga atau yayasan namanya apa, yang tetap bisa membuat kita itu berada dalam lingkungan orang-orang soleh ya. Nah, jadi idealisme itu bisa tetap terjaga. Masya Allah, luar biasa. Iya. Kemudian Pak, kenapa namanya Ulil Albab gitu? Yang lain kayak apa? Biasa kan orang cahaya kemanusiaan, yayasan ini itu atau apa? Ulil Albab ini kan kalau kita lihat artinya mungkin seperti orang yang berpikir apa kan gitu Pak. Ini emang korelasinya apa tuh? Iya, ini lebih kepada latar kelahiran para pendiri awal ya, bahwa kita orang-orang yang dididik di kampus, orang-orang yang terbiasa untuk diajak berpikir rasional, ya, berpikir kritis, sehingga dari banyak sekian nama disodorkan ketika kita berdiskusi itu disepakatilah muncul nama Ulil Albab gitu. Oh, gitu. Ya, lebih pada inilah latar, didukung oleh latar kita semua yang terlibat di Ulil Albab. Iya, kalau kita lihat kan untuk di Medan ini kan ada beberapa lembaga-lembaga yang cukup besar. Di antaranya Ulil Albab nih kalau saya bilang lumayan besar kan Pak gitu. Termasuk kategori lumayan besar lah. Iya. Apakah dulu memang sudah berpikir ini bakal harus kita kembangkan besar, atau sebenarnya awalnya dulu cuma sekedar iseng-iseng aja Pak? Iya. Kita sebenarnya nggak nyangka ya bahwa Ulil Albab bisa bertahan sekian lama ya. Kita baru Desember kemarin ultah yang ke-26 ya, milad kita yang ke-26. Nggak berpikir kita ketika melahirkan ini nggak berpikir sepanjang itu ya, bahwa kita cuma berpikir adalah hal-hal yang bisa kita lanjutkan dari apa yang kita sudah mulai ketika kuliah dulu gitu. Jadi nggak kita berpikir bahwa akan besar, akan meluas aktivitas kita, enggak, sama sekali enggak gitu. Jadi kita enjoy aja sih, lahir, udah mudah-mudahan nanti bisa kita melanjutkan apa yang kita sudah mulai dulu gitu. Pak, Ulil Albab ini kan ada 4 pilar nih geraknya nih Pak ya, yang kita tahu. Yang pertama kan di bidang pendidikan, kemudian bidang dakwah ya, atau dakwah pemberdayaan, kemudian kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Awal didirikannya ini dulu itu apakah memang dari 4 itu sudah ada
dari awal Iya. atau mungkin hanya satu bidang yang difokuskan dulu? Iya, sebenarnya kalau dulu awal itu kita belum sampai seluas ini aktivitas kita. Kita fokus ketika itu beasiswa. Beasiswa. Beasiswa belum ke mahasiswa pun kita beasiswa ketika itu anak-anak SMP SMA. Ya, Itu awalnya. awalnya. Baru terakhirnya mungkin perkembangan. Iya, terus- perkembangan kebutuhan ya. Kalau klinik ini kita 2009. Oh, 2009 berarti sekitar masih 16 tahun. Iya, iya. Pak, menarik nih. 4 ini nanti bakalan kita protoli satu-satu. Siap. Kita mau kita dalami atau juga mungkin nanti bisa jadi inspirasi buat para pemirsa untuk buat lembaga semisal atau juga mungkin bisa ya ada saudaranya yang bisa kita bantu. Masya Allah, Ya. siap. Oke pemirsa, menarik terus untuk kita bahas ya berkaitan dengan ulil albab ini ya. Masih ada 2 pilar lagi yang belum kita bahas. Kita baru membahas masalah pendidikan dan juga masalah dakwah. Untuk itu jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi ngobrol bareng ya Direktur Ulil Albab dan tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Muslim Inspiratif dan masih ya bersama Direktur Ulil Albab. Ya ada Bapak Munawar, Masya Allah. Pak, ini tadi udah cerita panjang kita tentang mungkin biografi singkat Bapak dan kemudian latar belakang didirikannya Ulil Albab ini. Dan sekarang kita masuk ke programnya Ulil Albab. Oke, Pak Ulil Albab tadi bergerak dalam 4 bidang. Pertama tadi adalah bidang pendidikan, Iya. kemudian dakwah, kemudian juga kesehatan, dan yang keempat adalah sosial. Iya. Satu persatu kita, Pak. Iya. Pertama adalah pendidikan, Pak. Dan ini juga yang awal didirikannya Ulil Albab tadi adalah pertama pendidikan. Iya. Nah, kalau Bapak lihat masyarakat kita Indonesia, terkhusus di Sumatera Utara, apakah seurgen apa Pak sehingga Ulil Albab itu bergerak dalam dunia pendidikan? Apakah memang pendidikan di sini terlalu rendah, miris atau bagaimana nih? Iya. Sebenarnya kalau kenapa Ulil Albab itu termasuk pengalokasian dana zakat infak itu besar ke pendidikan, lebih kepada kita melihat realita kondisi umat ya, bahwa umat Islam di Indonesia khususnya ini termarginalkan, terpinggirkan karena memang yang mereka jalani, pendidikan yang mereka jalani itu kebanyakan tuh rendah levelnya itu. Kalau kita lihat data, 70% orang Indonesia itu tamat SD SMP, 70%. Jadi yang menikmati jenjang perguruan tinggi itu hanya 6%. Yang itu D1, D2, D3 sampai S3. Nah, kalau yang 6% ini kita bedah lagi, yang S1 itu cuma 4%. Ini fakta gitu. Jadi kalau kita mau jujur melihat kondisi bahwa keterpurukan umat ini lebih pada kondisi akses mereka terhadap pendidikan itu yang rendah gitu. Kayaknya kenapa kita berpikir bahwa intervensi kebaikan yang harus kita banyak masuk itu ke pendidikan gitu. Walaupun kita nggak fokus ke perguruan tinggi ya, kita masuk dari level SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ada beberapa hal yang menjadi dasar kenapa kita juga memilih masuk ke SD, SMP, dan seterusnya sampai perguruan tinggi. Jadi intinya bahwa pendidikan itu sangat penting kalau kita mau merubah umat ini. Insyaallah. Oke Pak, dari tingkat pendidikan dari mulai SD mungkin, Ya. Pernah nggak Pak ada pengalaman ketika memberikan bantuan, kemudian
ada sebuah perubahan mungkin yang Bapak lihat itu Ya. yang mungkin ini menjadi motivasi kita, semangat kita untuk terus mencari anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang mungkin butuh pendidikan namun tidak ada biaya, dan inilah semangat kita untuk membantunya. Iya, kalau dari pengalaman kita 20 tahun lebih masuk membantu di pendidikan, sebenarnya kalau untuk level SD, SMP itu belum terlalu nampak ya. Itu lebih kepada bantuan kegawat daruratan dia sifatnya gitu. Jadi intinya mereka tetap bisa lanjut ke pendidikan ke jenjang level lebih tinggi. Yang kita lihat perubahan itu ke pola pikir, ke kemandirian mereka, mereka mudah mengakses pekerjaan, itu di jenjang perguruan tinggi. Di perguruan tinggi. Perguruan tinggi ya. Kita punya banyak kasus, punya banyak contoh bagaimana anak-anak itu bisa berubah ya, bahwa sekarang ini saya kira ada puluhan donatur Ulil Albab itu adalah mereka-mereka dulu peserta beasiswa. Masya Allah. Ya. Jadi saya bisa memberikan banyak contoh adik-adik yang dulu kita bantu beasiswa, mereka sudah jadi dosen. Ada yang di USU, ada di macam-macam banyak tempat, ada perguruan di PNS tuh banyak. Ada yang sudah jadi komandan kompi di baru-baru ini setahun lalu beliau berangkat ke jadi pasukan perdamaian di PBB di Lebanon. Masya Allah. Di Kostrad beliau ya. Kemudian macam profesi dari ex peserta beasiswa itu. Anggota DPR juga ada, Pak? Ya, anggota DPR juga, DPRD juga ada ya, baru-baru ini ya. Jadi insya Allah itu yang membuat kita pikir bahwa memang ya harus kita lebih perbesar porsi perhatian kita sama pendidikan gitu. Ini Pak, mohon maaf nih, memberikan bantuannya full kah atau mungkin sekian persen atau dia tergantung? Iya, ini lebih kepada trigger sebenarnya, ya, pemicu ya. Kalau kita bedah tentang besaran kebutuhan yang kita bantu mungkin nggak mencukupi keseluruhan gitu ya. Bahwa mereka itu butuh bukan hanya uang kuliah SPP, tapi juga butuh mereka untuk beli buku, kos-kosan, makan dan segala macam gitu. Jadi lebih pada memicu semangat mereka lah ya, bahwa mereka ada yang perhatian kepada mereka gitu. Seperti itu Pak ya, berarti ya luar biasa. Dan kalau kita cerita pendidikan, tentunya memang pendidikan tuh penting untuk kita, ya apalagi untuk merubah tadi Bapak, dan memang luar biasa ternyata alumni dari Ulil Albab ini banyak juga yang sukses ya, luar biasa. Dan memang mereka feedbacknya ada Pak ya, mereka ingin Ulil Albab ini terus berlanjut sehingga mereka juga menjadi donatur untuk Ulil Albab. Iya, jadi kita sebenarnya gini, salah satu program beasiswa di mahasiswa itu namanya InCare. InCare itu intellectual care. Jadi bagaimana mereka menjadi intelektual yang secara akademik mereka bagus prestasinya, tapi juga mereka punya care, kepedulian terhadap persoalan keumatan. Dalam artian bahwa ketika kita tidak hanya memberikan beasiswa, tapi juga ada pembinaan, itu adalah bagian dari untuk mentransfer nilai kebaikan yang dibuat oleh Ulil Albab sehingga bisa ditiru oleh adik-adik peserta beasiswa. Oh, gitu. Care-nya Ulil Albab tuh care-nya mereka juga gitu. Jadi sehingga mereka ketika tamat pun masih berpartisipasi untuk di kita. Pak, ini penting nih ya. Kriteria untuk bisa mendapatkan bantuan dari Ulil Albab khusus masalah pendidikan ini yang seperti apa Pak? Apakah mungkin cucu presiden misalkan bisa dapet atau ya memang ada kriteria dia harus seperti ini seperti itu? Iya, jadi ada beberapa kategori ya, kategori beasiswa di Ulil Albab nih. Jadi kategori itu kalau dibuat dua kategori besarnya, itu ada kategori yang memang beasiswa untuk anak yang
tidak mampu, yang kalau asnaf itu fakir miskin, itu dalam rangka penyelamatan agar mereka berlanjut pendidikan. Betul. Ada kategori yang mereka tuh di alam asnaf tuh fisabilillah. Salah satu contoh program itu namanya beasiswa Bi-Hufaz. Program beasiswa Bi-Hufaz ini adalah program beasiswa bagi mahasiswa yang punya modal hafalan, yang mereka bukan berasal dari perguruan tinggi dasar fakultas keislaman. Jadi mereka dari kedokteran, dari pertanian, dari MIPA, pokoknya non keislaman. Mereka punya modal hafalan, mereka kita seleksi, lulus seleksi, mereka jadi bagian dari program Bi-Hufaz, sehingga mereka kita kasih tempat untuk mereka bisa saling menyemangati sesama peserta yang punya modal hafalan. Gitu. Masya Allah. Jadi Ini cerita hafalan Pak, mohon maaf nih. Ya. Kalau modal juz 30 aja bisa nggak nih? Bisa. Oh bisa juga? Sangat bisa. Oh. Yang penting kan intinya ada modal. Ada modal. Ya, dan kita subhanallah ya, insya Allah sekali kita lihat bahwa peserta-peserta itu adik-adik itu ada salah satu peserta yang sekarang sedang berjalan tuh kuliah di kedokteran usus sudah 20 juz di hafalannya. Awalnya? Ya maksudnya dia modal awal tuh mungkin sekitar 5 ke 10 ya itu ya. Oh berarti ada nambah terus. Iya gitu. Jadi karena dia kan ada monepnya ya. Berarti nggak mesti harus 30 juz? Nggak. Nggak, jadi intinya mereka punya modal hafalan. Ya, jadi dikasih dia lingkungan lah yang membuat mereka bisa saling mendukung ya. Masya Allah, berarti ada fisabilillah tadi dan juga ada fakir miskin itu ya. Bisa lah masuk kriteria yang bisa menerima beasiswa dari. Iya, ada penyelamatan, ada juga sekadar ya kita itu tadi dikasih lingkungannya ya. Masya Allah. Ini pendidikan kan Pak dari SD atau dari PAUD sampai doktor nih misalkan profesor. Iya. Yang apakah mungkin profesor itu bisa dapat juga atau dibatasi dia sampai S1 aja misalkan? Iya, kebanyakan kita lebih ke S1 ya kalau untuk level jenjang ke perkuliahan. S2 itu kasuistis. Ada juga yang berapa tahun belakangan tuh ada berapa adik-adik yang berangkat ke Al-Azhar, ada juga ke Mauritania, ke Yaman kita bantu juga. Masya Allah. Ya memang nggak bantu penuh, tapi ada yang kita bekalin ya. Kemarin itu ada berapa orang kita bantu yang ke Al-Azhar. Jadi setiap kalau yang ke Al-Azhar ada mungkin sekitar 5-6 tahun belakangan itu selalu ada tiap tahun yang kita bantu keberangkatan. Subhanallah. Oke Pak, kita beranjak Pak, nampaknya waktunya makin sempit nih. Jadi, takutnya satu tema ini udah Masya Allah, siap. Oke, pendidikan sudah, kita sekarang ke dakwah. Ya. Oke, dakwah. Fokus dakwah ulil albab itu kemana sebenarnya Pak? Apakah ke kota Medan atau mungkin ke pelosok-pelosok penjuru? Iya, ini kita berhutang banyak ya sama pejuang-pejuang dakwah di pelosok pedalaman ya. Mungkin tanpa kehadiran mereka di sana, perjuangan mereka itu sudah banyak saudara-saudara kita yang beralih akidahnya. Tapi dengan keberadaan mereka, alhamdulillah dengan dakwah mereka Islam bisa tetap tegak bahkan berkembang di daerah. Jadi fokus dari dulu memang kita ke pelosok, khususnya di daerah-daerah minoritas Muslim. Walaupun nggak selalu. Saat ini ada di antara dai kita itu yang tugasnya bukan hanya di Nias, di Toba, di Karo, tapi ada juga yang di Langkat. Nah, kenapa di Langkat? Ya masuk dia pedalamannya. Oh, pedalaman Langkat. Ya, pedalamannya yang Muslimnya itu warga Muslim saudara kita di sana itu jarang mendapatkan pembinaan, ya mereka perlu pendampingan ya. Ada berapa dai total kita? Sementara ini ada 7 kita. 7, tapi ada kemungkinan bertambah. Harusnya kita target untuk tahun ini ada penambahan insya Allah. Oh, fokusnya apakah hanya di Sumatera Utara atau mungkin bisa di luar Sumut? Iya, sebenarnya sesuai dengan izin wilayah area kerja wilayah itu kita ya Medan dan ya di luarnya, Medan sekitarnya gitu. Oke, misal Pak nih ada beberapa pemirsa kita yang nonton nih Salam TV ya, program kita ditonton dan mereka merasa kami butuh seorang dai. Mungkinkah
mereka bisa mengajukan permohonan untuk dikirim dai dari ulil albab? Ya, mungkin saja ya. Ini kita lebih kepada apa ya, support dana ya kita bilang ya. Karena kan kita juga untuk dai-dai itu kita rutin mensupport bulanan operasional mereka. Dan bukan hanya dai sih ya. Kalau untuk untuk menjaga akidah keberlangsungan dakwah sana, kita juga punya program namanya Muliakan Guru Ngaji. Ini membantu guru-guru ngaji baik itu di madrasah, TPA ataupun sekolah-sekolah informal yang mereka itu ada sekarang ada 20, saya lupa 22 atau 23 guru ngaji yang kita support bulanan. Yang mereka itu bergajinya cuma 150.000, 200.000, 300.000. Syaratnya Pak, syaratnya ini mungkin banyak nih guru-guru ngaji yang nonton nih. Apakah mungkin bermodal murid cuma 10 orang bisa minta bantuan ke ulil albab? Bisa. Tapi kenapa 10 itu kan pasti ada alasan ya. Apakah karena memang dia lokasinya itu memang daerah minoritas, ya kan, memungkinkan dengan keberadaan guru ngaji yang bersangkutan itu anak-anak itu bisa terjaga ya, untuk mereka bisa membaca Quran, bisa diajarin tentang ibadah, dan bisa terjagalah akidah mereka gitu. Masya Allah. Sangat memungkinkan. Menarik Pak untuk terus kita bahas ya. Tapi memang waktu juga mepet. Masih ada 2 program yang belum kita bahas. Tapi insya Allah mungkin nanti setelah ini kita akan bahas nih Pak. Boleh, siap. Nah pemirsa dimanapun Anda berada ya, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi dan tetap setia bersama kami ya di Muslim Inspiratif. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Muslim Inspiratif dan kita masih ngobrol bareng Direktur Ulil Albab Bapak Munawar ya. Tadi 2 pilar program dari Ulil Albab sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut kembali ke program berikutnya, Pak. Sekarang kita beranjak ke program kesehatan. Saya tadi pertama masuk ke kantor Ulil Albab, di depan situ ada tempat tidur. Saya kira saya disuruh tidur atau gimana nih? Ternyata saya baca di sana ada klinik sahabat Ulil Albab. Nah ini sebenarnya ini kantor atau klinik nih Pak? Jadi gini, keberadaan klinik ini menjadi bagian dari aktivitas layanan Ulil Albab untuk para fakir miskin khususnya. Walaupun juga boleh diakses oleh agnia ya, oleh orang berpunya juga yang mungkin butuh penanganan gawat daruratan. Jadi klinik kita ini secara legal formalnya punya izin, juga penanganannya itu profesional. Kita punya ambulan gratis yang bisa diakses oleh siapapun, tapi kita areanya masih area sekitar Medan. Gratis, boleh untuk kita masih menggabungkan karena ambulan kita cuma 1 unit, dia boleh untuk orang sakit, boleh untuk yang meninggal. Gitu ya, jadi free. Nah, layanan klinik yang lain itu adalah dia namanya Sahabat Mobile Clinic ya. Sahabat Mobile Clinic ini kita berkunjung ke lokasi-lokasi yang banyak lansia, yang mereka itu kalau disuruh datang ke fasilitas atau sarana puskesmas dan lain-lain, mereka tuh kesulitan ya. Jadi kita berkunjung ke lokasi-lokasi itu, memberikan pengobatan gratis, konsultasi gratis. Tapi dokter kan Pak? Iya, dokter sama perawat kita bawa. Mana tahu nanti dokternya Bapak juga teknik juga. Oh enggak. Tidak. Ini dokter benaran ya. Kemudian kita juga punya program rutin dalam setahun itu 2 kali kita buat hitanan massal itu daerah-daerah
minoritas Muslim dan daerah pedalaman. Oh. Kita buat baru Desember kemarin kita buat di Pak Barat. Hitan gratis. Hitan gratis. Mohon maaf nih Pak, hitan kan ada versinya nih, bentuknya nih. Iya. Jangan-jangan yang gratis ini motongnya pakai kampak. Kan? Masya Orang Allah. kan kadang berpikirnya gitu nih, mohon maaf nih Pak. Iya, Nah kalau kita nih gimana nih? Ya, jadi kita memang betul-betul menjaga standar, Ya. ya, sesuai dengan ya, persyaratan kesehatan. Kita ada dua pendekatan untuk penanganan khitan dengan pendekatan khitan normal biasa. Ada dengan cara penanganan laser. Oh, udah pakai laser juga. Ya, kita punya tenaga ahli untuk itu. Ya terserah pilihannya gitu. Ya memang ya kalau dianjurin sih saya baca dari literatur lebih ke yang normal aja gitu. Memang kalau yang laser kan lebih cepat dia memang gitu. Tapi itu soal pilihan lah. Ya. Soal pilihan. Nah, kemudian kita juga ada yang sifatnya, jadi kalau di klinik ini kan dia menjalankan peran preventif, pencegahan, kuratif, pengobatan, dan promotif. Nah, promotif ini dia lebih kepada bagaimana penyuluhan-penyuluhan ke anak-anak sekolah, bagaimana namanya penanganan BHD namanya, program bantuan hidup dasar. Jadi ada anak kesedak, tetelan apa gitu, dia tercekik, itu harus tangani seperti apa, dengan metode Hemnitz ya, gitu. Ada kasus-kasus yang orang nggak tahu ketika stroke itu gimana penanganan bagusnya gitu. Ya. Kemudian yang jantung, kalau serangan jantung tiba-tiba di keluarga terdekat, gimana penanganan tuh? Jangan pula nanti jantung sebelah kiri ditekan di pompa perut pula nanti kan. Udah salah penanganan. Jadi intinya klinik ini kita coba jalankan sesuai dengan ya aturan, ya legal formal kita penuhi, dan juga secara layanan kita coba maksimalkan. Oh, tapi dia modelnya yang mau berobat datang ke sini. Iya. Jadi bukan sakit kita datang terjun ke lapangan. Itu yang sifatnya kunjungan itu kasuistis. Ya. Jadi dia memang kalau ada yang butuh untuk dikunjungi, dokter kita juga ada melakukan itu. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Pak, ini namanya orang kesehatan itu kan sakit itu bukan hanya bisul dan jerawat kadang Pak. Betul. Misalkan ada yang sakit-sakit kronis gitu kan, jantung. Ketika dibawa ke sini, memungkinkan nggak Pak? Mungkin dikawal pengobatannya sampai sehat? Iya. Jadi memang karena keterbatasan sarana kita, bahwa klinik kita ini hanya menjalankan peran untuk pengobatan rawat jalan lah ya, bukan rawat inap ya, karena fasilitas kita nggak memungkinkan itu. Jadi seperti kasus-kasus yang Mas Slamet tadi sampaikan bahwa ada kasus-kasus berat itu, kita lebih menghantar ya, merekom mereka, membantunya tidak sampai penanganan. Oh gitu, oke. Oke Pak, waktu semakin mepet, masih banyak yang perlu kita bahas. Satu lagi dari pilar Ulil Albab, yaitu berkaitan dengan masalah sosial. Iya. Oke, masalah sosial ini programnya seperti apa kalau bisa digambarkan Pak? Iya, kalau yang aktivitas rutin di sosial kemanusiaan ini adalah support kita untuk para keluarga fakir miskin ya. Kita punya program namanya Abang Beca mengaji. Yang Abang Beca mengaji itu sebenarnya dia punya irisan dengan program dakwah tadi itu. Nah, tapi kita bukan hanya soal pendekatan dakwah, mengajak mereka mengaji segala macam, tapi tidak urusan perutnya nggak disupport juga kadang-kadang timpang ya. Cenderung orang perubahan itu lebih lambat. Jadi kita ada support rutin bulanan beras 10 kilo yang saat ini tiap bulan itu ada Abang Beca itu lebih kurang 70-an. Ada yatim yang keluarganya itu kita support, orang tua tunggalnya itu support itu ada 30. Kita juga punya program yang selama hampir udah 6 bulan belakangan kita membantu kebutuhan beras di pesantren dan rumah tahfidz. Masya Allah. Jadi kan rumah tahfidz dan pesantren ini kan ada yang membuat kebijakan SPP murah, SPP gratis pada santri. Jadi kita bantu support lah, satu pesantren tuh berapa ratus kilo beras. Nah, itu rutin, setidaknya sekarang tuh ada pesantren Darussalam, ada pesantren di Hamparan Perak, ada 2, ada sekitar
di Flamboyan. Ada sekitar 4 sampai 6 pesantren dan rumah tahfidz yang rutin kita support. Masya Allah. Dan itu pesantren apa aja boleh mengajukan ke permohonannya ke Ulil Albab? Iya, kita lebih cenderung karena memang kekhawatiran kita kalau kita terlalu expose, kita buka program ini membuat kita kelabakan banyak kali request. Kita yang hunting. Kita yang hunting. Jadi tim kita tuh survei, kita dapat info dari teman-teman, tolong dibantu, kita cari tahu gitu. Jadi nggak kita langsung approve ya, kita setujui, nggak kita karena keterbatasan ya. Karena saya khawatir ketika memang ini terlalu diekspos, maka seluruh pesantren. Betul. Nah, untuk tambahan yang lain, untuk program sosial manusia ini yang rutin kita itu program air untuk sahabat namanya. Ya. Program air untuk sahabat ini adalah bantuan air bersih untuk masjid, mushola, madrasah di daerah terpencil yang mereka payah akses air bersih. Jadi tahun lalu itu ada 6 titik, tahun sebelumnya itu ada 11 titik, tahun ini kita target sekitar 10 titik sumur bor rata-rata. Kita baru selesai Januari ini di lokasi di Dusun Panggaruan di Dairi. Oh, sampai ke Dairi buat tiba jauh ya? Memang di luar daerah kita, fokus kita. Karena di sana kan mungkin akses PDAM itu belum ya, belum menjangkau pipanya itu karena besar investasi yang harus dikucurkan oleh PDAM kan. Kita coba support itu. Jadi banyak udah pesantren, masjid, mushola, madrasah yang sudah mendapatkan manfaat dari proyek air. Masya Allah, luar biasa, banyak sekali program-program dari Ulil Albab. Satu pertanyaan terakhir Pak. Ya, kalau boleh saya bertanya, dana semua ini Pak, itu kan pasti nggak kecil. Betul. Karena banyak programnya. Pertanyaan saya, dari mana semua dana itu Pak? Masya Allah. Iya, ini memang semua Allah gerakkan hati hamba-hambanya ya. Bukan hanya orang yang mampu sih ya. Donatur Ulil Albab itu ada abang becak. Ada abang becak yang rutin beliau untuk berdonasi sama kita tiap bulan. Berarti semuanya itu dari donatur, Pak? Donatur, murni donatur. Ya, murni donatur, baik itu berbentuk zakat, infak, sedekah, itu murni donatur. Jadi semua itu, ya semua. Ya, dan kebanyakan memang itu masih dari sekitar kota Medan. Ya, dana mereka lah yang rutin kita kita salurkan untuk mendukung program-program yang sudah saya jelaskan tadi. Masya Allah. Berarti apakah ada donaturnya yang tetap tiap bulan memberikan, atau banyak juga donatur-donatur yang hamba Allah, dia mungkin tiba-tiba datang lagi, pergi lagi? Iya, jadi program Ulil Albab ini kan ada yang sifatnya reguler, ada yang sifatnya project. Kalau reguler itu kan tetap sifatnya itu ada beasiswa, ada dai yang harus kita support, ada guru yang harus kita support tiap bulan, ada klinik yang operasional kita harus support. Ada yang sifat programnya itu dia program kayak air itu kan dia ini ya, ada project. Jadi donatur kita yang beragam dia, ada yang memang rutin, ada yang kita ajak tuh project dia. Gitu. Adakah kriteria harus jadi donatur Ulil Albab, atau siapapun misalkan pemirsa kita, penonton kita yang hari ini nonton tertarik untuk membantu pergerakan Ulil Albab ini, sah-sah aja, boleh-boleh aja? Iya, jadi gini ya, Mas Slamet dan sahabat pemirsa sekalian, kita banyak menjumpai kasus yang berujung pada kesedihan kita nih sebenarnya gitu. Saya kasih contoh gini, Ulil Albab tuh dari tahun 99 itu punya namanya program PTQ, program tebar kurban, ke daerah yang dia setidaknya 5 kriteria daerah: rawan akidah, rawan pangan, jarang atau tidak pernah dilaksanakan kurban, kemudian muslim minoritas, kemudian
mereka daerah yang baru saja mendapatkan musibah, bencana. Ini tiap tahun kita rata-rata kita pernah capai ekuivalen kurban kita itu 260-an ekor kambing ekuivalen. Tapi rata-rata itu kita tahun lalu tuh 167. Dan ini request banyak, permintaan banyak. Ya, kita kelabakan sih sebenarnya. Dan yang saya bilang tadi, kita sedih sebenarnya nih. Banyak daerah tuh yang saya sendiri pribadi pernah ketemu satu lokasi daerah yang 44 tahun nggak pernah kurban. Itu daerah ketika itu saya langsung daerah Pegagan, desa Pegagan Hilir ketika itu namanya, itu di Linggaraja, 44 tahun nggak pernah kurban. Dan baru itu ada kurban. Baru kita bawa itu. Berapa ekor kambing dulu bawa? Ketika itu cuma 3 ekor ketika bawa. Tahun berikutnya kita bawa 1 ekor lembu, yang sedihnya 1 ekor lembu itu dibagi ke 4 desa. Yang masing-masing desa itu antara 30 sampai 40 keluarga muslim. Ya sedikit-dikit lah. Iya. Jadi kita ya tutup mata aja istilahnya, mana goni masing-masing perwakilan desa, kita belah 4 lah istilahnya itu, kasarnya itu kita belah 4 lembu, bawa pulang lah, kalian bagilah tuh kayak mana kalian bagi, terserah kalian ke 30 atau 40 keluarga muslim di masing-masing desa. Dan ini selalu berulang. Kita biasa rutin ketemu desa yang 27 tahun nggak ada kurban. Jadi sebenarnya kita berharap sebenarnya makin banyak yang memberi kepercayaan sama ulil albab. Itu tadi kasus kurban, ya, untuk donasi juga, karena yang waiting list sebenarnya untuk desa yang sebenarnya butuh support guru ngaji, dai itu juga banyak, peserta beasiswa banyak, tapi kan ini kita harus realistis dengan kemampuan pendanaan yang masuk dari para donatur. Jadi ya berharap sih kita makin banyak umat Islam yang tersadarkan, berdonasi atau menyalurkan infak sedekahnya itu atau berzakatnya itu sebaiknya melalui lembaga kita anjurkan. Karena kalau melalui lembaga lebih terjaga kehormatan si penerima manfaat, lebih terjaga niat, tidak muncul ria dari si pemberi. Kalau yang pribadi itu kan sifatnya sporadis, dikasih ke di lampu merah, dikasih ke ini, dikasih ke itu, habis. Kalau kita kan sifatnya jangka panjang, seperti beasiswa yang tadi saya contohkan, Mas. Mereka bisa jadi donatur oleh labab sekarang. Gitu. Masya Allah. Itu dia. Oke, luar biasa, Pak. Ya, nampaknya waktu kita sudah habis, Pak. Jadi mungkin kita cukup dulu sampai di sini. Insya Allah nanti kalau ada waktu lagi, kalau boleh kami kunjung lagi ke sini. Siap. Kita lanjut lagi obrolan kita. Sangat siap, insya Allah. Ya, okay. Semoga bermanfaat pembicaraan kita, insya Allah. Amin, amin. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, makasih, Mas. Ya, bayakum. Ya, pemirsa, alhamdulillah tadi sudah kita ngobrol bareng Direktur Ulil Albab, ya, Bapak Munawar. Luar biasa ya perjuangan beliau ya untuk dunia pendidikannya, ya, untuk meningkatkan kualitasnya, dan perjuangan beliau untuk di bidang sosial dan mengembangkan ulil albab dan program-program ulil albab yang sangat luar biasa. Udah sama-sama tadi kita simak, dan inilah mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua pemirsa, dan semoga antum yang menyaksikan kami hari ini terinspirasi lewat program kita, dan terus simak, ikuti program-program kami dan kunjungan-kunjungan kami ke para muslim-muslim yang insya Allah akan memberikan inspirasi untuk kita semua. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.